Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sriwulan dari kelas PTIK 1B akan mempresentasikan tentang teknologi internet. Yang pertama, pengertian internet. Internet atau interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem standar global, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, TCP atau IP, sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working atau antar jaringan. Yang kedua, ada cara mengakses internet. Yang pertama, terhubung ke internet dengan modem. Modem atau modem broadband adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer atau router ke jaringan broadband. Untuk menyambung ke internet, komputer harus memiliki modem internal atau eksternal dan rumah. Yang kedua, terhubung ke internet dengan broadband. Broadband adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan beberapa saluran sinyal digital secara bersamaan. Broadband dapat mengirimkan sinyal pada koneksi kabel menggunakan kabel koaksial, fiber optik, twisted pair, atau secara nirkabel pada jaringan seluler. Yang ketiga, terhubung internet dengan smartphone. Kita bisa menggunakan ponsel pintar untuk terhubung ke internet dengan tethering. Tethering adalah sebuah proses memungkinkan ponsel pintar bertindak sebagai titik akses nirkabel. Tetapi tidak semua ponsel pintar mampu melakukan tethering, dan tidak semua operator ponsel mengizinkan ponsel pintar di jaringannya untuk digunakan sebagai penambatan. Selanjutnya ada Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses ke internet baik untuk personal maupun corporate, untuk komputer pribadi atau dalam bentuk jaringan. Untuk komputer pribadi atau bentuk jaringan ada jenis-jenis koneksi yang diberikan. Yang pertama, IP connection, yang kedua dial-up connection. Berdasarkan sifatnya, ISP menjadi dua. Yang pertama, ISP tertutup. ISP tertutup adalah ISP yang memberikan layanan akses internet hanya pada jaringan lokal dalam lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, ada ISP terbuka. Adalah ISP yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas. Di Indonesia ada beberapa ISP yang menyediakan layanan internet, diantaranya Indonet, Satelindo, Kentrin, Internet, Linknet, Telkomnet, dan sebagainya. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Selanjutnya ada bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Selanjutnya ada kelebihan DNS. Lebih mudah untuk berinternet, lebih konsisten dalam penggunaan, lebih mudah konfigurasi, dan lebih aman. Selanjutnya juga ada cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya. Selanjutnya ada hosting. Hosting atau web hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. File dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, skrip,
aplikasi, dan database. Hosting adalah layanan di mana penyimpanan dan sumber daya komputasi disediakan pada individu atau organisasi untuk memenuhi akomodasi dan kebutuhan pemeliharaan atau satu atau lebih situs, website, dan layanan yang berkaitan. Jenis-jenis hosting diantaranya shared hosting, VPS hosting, cold hosting, WordPress hosting, managed WordPress, dan dedicated hosting. Selanjutnya, fasilitas dan istilah internet. Fasilitas internet berselancar atau browsing surfing adalah sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi. Surat elektronik atau email elektronik mail adalah sebuah layanan untuk pengiriman surat elektronik. Untuk mengirim email, kita harus mempunyai email atau mailbox. Internet, relay chat, chatting adalah fasilitas untuk digunakan untuk melakukan perbincangan atau bercakap-cakap melalui internet. Mungkin hanya sekian ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.